Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bersatu hati dalam kebaktian doa pada hari Rabu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan untuk bisa mengikuti kebaktian doa di rumah masing-masing dengan sepenuh hati. Mari kita akan mulai ibadah doa kita pada malam hari ini. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami masih diberikan kesempatan yang luar biasa untuk boleh bersatu hati bersama-sama beribadah dalam kebaktian doa pada hari Rabu pada petang malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap hati kami, setiap pribadi kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh bersatu di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Kami mau menyerahkan Tuhan waktu yang singkat ini dari awal sampai berakhirnya kebaktian doa ini dalam kuasa-Mu. Kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan nanti boleh sungguh-sungguh firman hidup. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan pada malam hari ini melalui ibadah kami, ibadah doa pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu dengan segenap hati kami. Kami boleh belajar firman-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami juga akan bersatu hati untuk berdoa bersama-sama. Kami serahkan Tuhan doa kami, permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kelam. Kita akan terus memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Ferry. Mari kita mengangkat satu pujian, Ya Tuhan, ku percaya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Pada pertengahan minggu ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, untuk menyerahkan hidup kami, memberikan penyembahan kami sebagai sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami memberikan hati kami supaya Tuhan berfirman, dan Tuhan akan memberikan tuntunan kepada kami melalui firman-Mu supaya kami melakukan firman-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk saudara. Saudara bisa menyimak, saudara bisa melihat di layar. Demikian firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan ayat di mana ayat ini di dalam perikop langit baru dan bumi baru. Artinya ini adalah sebuah janji yang akan kita terima, yang akan datang, yang akan kita terima nantinya, bahwa di dalam dunia baru nanti tidak akan lagi ada air mata, tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, dan segala sesuatu yang terjadi di bumi yang lama yang sekarang ini kita tinggali, itu tidak akan pernah ada lagi. Karena semua akan digantikan oleh langit baru dan bumi baru, suasananya baru, tempatnya baru, di mana nanti kita di sana merasakan sukacita, mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, beberapa waktu ini dari minggu kemarin sampai hari ini, saya merasakan sedih, saya merasakan
hati yang tidak enak karena di berita muncul ada bencana alam di Kupang di NTT. Kita melihat di sana penderitaan itu begitu nyata. Air mata yang menjadi korban itu begitu nyata. Memang ada penderitaan. Memang ada ratap tangis. Ada kesengsaraan di sana. Dan yang lebih membuat saya sedih adalah Pak Alex dan April ada di sana. Dan sampai saat ini kita tidak tahu kabarnya bagaimana. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita berharap tentang hal yang baik mengenai Pak Alex, tapi tetap saja fakta menunjukkan bahwa di sana terjadi bencana alam, di sana terjadi penderitaan, di sana terjadi ratap tangis, duka cita. Karena korban harta benda, korban jiwa, keluarga mereka, ternak, dan sebagainya. Dan saat ini sebagian besar dari mereka yang mengalami bencana alam mereka menjadi pengungsi. Saudara, ini adalah sebuah fakta. Berbanding terbalik dengan apa yang kita baca tadi. Kalau di langit baru nanti tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan. Tetapi saat ini kita masih mengalami hal tersebut. Dan itu sangat nyata, kita bisa melihat, bahkan kita bisa merasakan empati saudara kita yang mengalami hal yang sama. Mengalami bencana alam. Saudara, penderitaan begitu nyata. Penderitaan itu bukan ilusi. Itu sesuatu yang real yang bisa dirasakan oleh kita semuanya. Pertanyaannya saudara, mengapa penderitaan itu terjadi? Mengapa kita harus mengalami duka cita? Mengapa kita harus mengalami ratap tangis? Mengapa demikian? Saudara, mari kita melihat dalam hati kita. Jangan kita mengait-ngaitkan hal penderitaan dengan Tuhan. Kalau kita mengait-ngaitkan, menghubung-hubungkan penderitaan dengan Tuhan dan kita membuat sebuah pertanyaan, maka pertanyaan itu akan berubah menjadi pernyataan yang membuat kita sesat. Karena kalau kita menghubung-hubungkan penderitaan dengan Tuhan, maka yang terjadi, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi? Yang terjadi nanti kita akan sesat pikir. Paling tidak ada dua kesimpulan. Yang pertama, pasti kita akan berkesimpulan bahwa Allah itu jahat. Yang kedua, kita juga akan berkesimpulan bahwa Allah enggak ada. Karena faktanya ada penderitaan. Oleh sebab itu pertanyaannya bukan mengapa Allah mengizinkan penderitaan, tetapi pertanyaannya adalah mengapa penderitaan itu harus ada di dunia ini. Kalau kita baca tadi di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4, dunia baru itu dunia yang indah. Tapi faktanya saat ini kita berada di dunia yang nyata, yang saat ini ada. Dunia yang baru nyata, tapi nanti akan kita ke sana. Tapi saat ini kita bergumul dengan sebuah penderitaan. Untuk apa penderitaan itu ada? Mengapa penderitaan itu ada? Saudara, bukankah di dalam Kejadian, kalau kita membaca Kejadian pasal 1, kalau kita membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, dia mengatakan di ayat yang 10 semuanya baik. Lalu diulangi lagi ayat 21, Kejadian pasal 1, semuanya baik. Diulangi lagi ayat 25 dikatakan bahwa semuanya baik. Bahkan kemudian di ayat 31 dia mengatakan sungguh amat baik. Jadi ada apa dengan dunia ini? Karena dunia yang sejak awal mula diciptakan oleh Allah merupakan dunia yang baik. Saya sering kali menyampaikan kepada saudara bahwa setiap kali di dalam Alkitab ada satu kata itu penting. Ini ada 3 kata yang diulang dan kemudian ditekankan di ayat yang ke-31, sungguh amat baik. Berarti keadaan dunia pada waktu Tuhan menciptakan itu baik, sempurna, tidak ada cacat, tidak ada penderitaan, tidak ada kekacauan, semuanya baik. Lalu mengapa tiba-tiba dunia yang baik itu menjadi seperti ini yang kita lihat saat ini?
Kalau kita melihat sejarah dari dulu sampai sekarang, sudah berapa kali terjadi bencana alam, gunung meletus, banjir dan sebagainya, tsunami, dan semuanya kita melihat bahwa semuanya itu merenggut banyak korban. Lalu sejak kapan dunia yang sudah diciptakan oleh Allah itu sungguh amat baik itu kemudian berubah menjadi tidak baik? Saudara, ketika kita memahami hal ini, mari kita jangan berpikir mengenai Allah dulu. Karena kita akan terjebak ke dalam pertanyaan mengapa Allah mengizinkan penderitaan. Saudara, kita melihat diri kita sebagai manusia. Firman Allah sudah menulis tentang hal itu. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yang terjadi penderitaan itu dimulai, saudara. Yang pertama, kita melihat pasal 3 ayat yang ke-12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Hal yang pertama ketika manusia jatuh dalam dosa, yang pertama manusia menyalahkan Allah. Lalu kemudian menuduh perempuan. Di sini sudah terjadi kerusakan hubungan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah rusak, hubungan manusia dengan sesamanya, dengan perempuan rusak. Ini sudah timbul kejahatan karena saling melempar masalah. Lalu yang kedua, kalau kita melihat di ayat yang ke-16, firman-Nya kepada perempuan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan kesakitan, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Bapak Ibu Saudara, penderitaan mulai pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan bahkan di dalam ayat yang ke-17, Allah mengutuk tanah karena manusia. Pada saat Adam memakan buah, itu yang dikutuk bukan Adamnya. Adam enggak terkutuk, tapi yang terkutuk adalah tanahnya. Ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bapak Ibu Saudara, artinya ini bahwa alam ini sudah terkutuk karena manusia. Bisa diusahakan, memang bisa diusahakan. Makanya manusia saat ini terus mengusahakan untuk bumi ini baik, untuk bumi ini menghasilkan sesuatu yang baik untuk manusia. Tetapi faktanya apa yang diusahakan oleh manusia memiliki efek samping, memiliki dampak buruk. Industri, dampaknya pencemaran. Kemajuan teknologi, dampaknya adalah polusi udara. Dan ada banyak hal yang menjadi efek samping dari sebuah teknologi manusia. Lalu ini salah siapa? Apakah kita berhak mempertanyakan hal penderitaan itu kita hubungkan dengan Allah? Kita seolah-olah mengatakan bahwa Allah itu kan Maha Kasih, kenapa Allah mengizinkan itu terjadi? Kita tidak perlu menghubung-hubungkan kasih Allah dengan penderitaan, karena penderitaan pada mulanya itu terjadi karena manusia jatuh dalam dosa. Allah sudah menjadikan bumi ini baik, sungguh amat baik. Manusia yang rusak. Kemudian manusia merasa menderita dan menyalahkan Allah. Aduh saudara, justru Allah nanti akan menyediakan langit baru dan bumi baru karena mengasihi kita. Bumi yang sudah rusak ini tidak layak kita harapkan lagi. Maka kita bersyukur umur kita itu enggak panjang-panjang, enggak melihat penderitaan yang panjang. Kita langsung berada kepada dalam hubungan kita dengan Allah ketika kita mati nanti. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Allah yang ada di dalam Wahyu tadi, Wahyu pasal 21 ayat 4 tadi, itu kiranya menjadi harapan bagi kita. Yang kita harapkan bukan bumi ini akan lenyap Bapak Ibu Saudara. Yang kita harapkan bukan harta di dunia ini, tidak. Kita nggak bisa mengharapkan kebahagiaan di dunia yang sudah rusak ini.
Karena setiap hal yang terjadi di dalam dunia ini fana, dan ujung-ujungnya juga akan terjadi sebuah kerusakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tatap Allah kita, Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, yang sudah berjanji menyediakan tempat bagi kita di kerajaan surga, di langit baru dan bumi baru. Di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada ratap tangis, di sana tidak ada perkabungan, di sana hanya ada sukacita, karena kita bersama dengan Allah kita, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang menjadi korban? Kita tetap mendoakan mereka, dan kita beri pengharapan kepada keluarga. Kalau kita mengenalnya, memang begini adanya, kita tidak perlu kecewa. Karena yang mengalami bencana itu bukan hanya kita sendiri, orang banyak mengalami. Bahkan dulu pernah ada penderitaan dan juga merenggut banyak nyawa. Dan kedepannya pasti akan terjadi lagi yang namanya penderitaan. Dan cepat lambat mungkin kita akan mengalami penderitaan, sekalipun bukan penderitaan bencana alam. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, berharaplah pada Tuhan Yesus. Berharaplah kepada sesuatu hal yang kekal, yang tidak kita bisa bayangkan, yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang terjadi nanti kita nggak tahu, tetapi Alkitab menulis tidak ada ratap tangis, tidak ada penderitaan. Yang ada adalah sukacita. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap dukung doa saudara-saudara kita yang saat ini menderita. Kita perlu menguatkan mereka bahwa ada pengharapan kekal di sana, di dalam Tuhan Yesus, langit baru dan bumi baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu mengingatkan kami harus berharap kepada Allah, di mana tempat kami bukan di sini, kewarganegaraan kami bukan di bumi ini, tetapi di surga. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa mengharapkan sesuatu yang kekal, mengharapkan sesuatu yang abadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kuatkan kami dalam penderitaan di dunia ini, kuatkan kami supaya kami dapat berjuang dalam iman kami ketika kami menghadapi situasi-situasi sulit. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu menghiburkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat, kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Sebelum kita berdoa, mari kita akan angkat satu pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu.
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk bangsa kita, permasalahan-permasalahan bangsa kita ya, untuk pemimpin kita, permasalahan politik, ekonomi, juga bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di NTT. Kita berdoa supaya para korban cepat dievakuasi, mendapatkan pertolongan, dan khususnya untuk Pak Alek dan April, kita segera mendapatkan informasi yang update mengenai keberadaan mereka. Berdoa untuk keluarga Bu Siwo dan sekeluarga yang menanti-nanti kabar dari Pak Alex. Kita juga berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk surat, berdoa untuk peredam suara, dan berdoa untuk jemaat sekalian. Berdoa juga saudara jemaat yang sakit, Pak Lukasiono, Bapak Sumarmo, terus kemudian Jennifer yang mengalami sakit kulit dabaken. Terus kita doakan juga Adi Angel yang barusan tadi masuk ke BDH Ganesha di ruang Sri Kandi 3 karena trombositnya turun. Jadi kita doakan supaya cepat dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam surga, kami saat ini menaikkan syukur kami karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Keadaan kami baik ya Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan memberkati kami. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, karena bangsa kami sedang dilanda ujian, pemimpin kami sedang diuji, Presiden Jokowi sedang diuji untuk menangani segala masalah yang terjadi di bangsa kami. Kami mendukung pemimpin kami mendoakan supaya Tuhan memberkati terus, beri kekuatan, berikan kebijaksanaan untuk dapat memutuskan hal yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, dan Tuhan terus memberkati pemimpin kami dengan kekuatan supaya dalam pekerjaannya mereka terus diberikan kekuatan di dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini untuk masalah perekonomian di Indonesia. Tuhan kiranya akan menolong bangsa kami ya Tuhan. Tuhan akan membuat para pakar ekonomi kami dapat memiliki terobosan-terobosan yang baik untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Juga kami berdoa Tuhan untuk permasalahan politik di Indonesia. Biarlah politik ini bisa dipakai bukan hanya untuk kepentingan kelompok, tetapi kepentingan umum untuk menggapai sebuah kekuasaan yang nantinya bermanfaat untuk kebaikan bangsa kami. Tuhan, biarlah para politikus tidak saling berantem satu sama lain, tetapi saling mendukung, saling melengkapi, di mana bangsa kami saat ini membutuhkan persatuan dan kesatuan untuk melawan beberapa hal yang perlu dilawan. Termasuk juga Tuhan ada terorisme. Kami berdoa Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada teroris yang bekerja untuk pengen meneror, menebarkan ketakutan pada bangsa kami. Kami berdoa kiranya Engkau menggerakkan aparat yang berwenang untuk menangkap mereka, sehingga tidak akan lagi ada teror di mana-mana Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk permasalahan kesehatan. Saat ini vaksin sudah tersebar di beberapa daerah, tetapi ada daerah yang belum mendapatkan vaksin. Tuhan kiranya akan menolong supaya vaksin dapat tersebar secara merata, sehingga COVID-19 ini akan lenyap di Indonesia. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu upaya-upaya pemerintah dan dinas kesehatan, pemerintah Kementerian Kesehatan kiranya dapat menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia semuanya akan terbebas dari corona. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana alam yang beberapa waktu ini terjadi di NTT, yang begitu banyak korban menjadi korban ya Tuhan, meninggal dunia, dan juga banyak kerusakan di sana sini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memulihkan kota di NTT, di provinsi NTT. Tuhan akan memberkati mereka semua Tuhan, melalui pemerintah. Tuhan akan memberkati masyarakat NTT, menguatkan mereka, menghiburkan mereka, terus mendatangkan bantuan-bantuan ya Tuhan melalui tim SAR penanggulangan bencana dan juga para volunteer yang bekerja di sana. Tuhan akan menolong mereka ya Tuhan, dan juga Tuhan akan berikan penghiburan bagi orang-orang yang saat ini sedang menderita. Tuhan, kami rindu NTT akan dipulihkan. Kami rindu kota-kota di NTT akan
dibangun kembali ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami serahkan kepada Tuhan, biarlah pemerintah akan memberikan bantuan untuk pembangunan kota-kota di NTT ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan khususnya untuk Pak Alex dan April. Kami berharap mereka dalam lindungan Tuhan, karena sampai hari ini kami belum mendapatkan kabar mengenai mereka ya Tuhan. Keluarga khawatir, Bu Siwo sebagai istri khawatir. Tuhan kiranya akan memberikan penghiburan pada Bu Siwo, memberikan ketenangan bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah Bu Siwo, berikan ketabahan untuk menantikan kabar dari Pak Alex dan juga April. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan gereja kami, untuk peredam suara sampai saat ini belum terselesaikan juga, belum terrealisasi. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, Engkau yang akan bisa menggerakkan orang-orang untuk menolong kami di gereja ini ya Tuhan. Engkau akan memakai orang-orang untuk memakai mereka untuk menyelesaikan permasalahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, Pak Sumarmo yang saat ini sakit, kami mohon Tuhan akan menjamah sakit penyakitnya. Pak Lukasiono juga mengalami sakit ya Tuhan. Tuhan terus memberkati Pak Lukasiono, memberikan pengharapan. Juga Bu Mur yang saat ini sakit juga, Tuhan kiranya akan menjamahnya, Tuhan memberkatinya. Serta saat ini Jennifer yang dalam masa pemulihan karena dabakan, Tuhan kami mohon Tuhan kiranya akan menolong ya Tuhan, menyembuhkan Jennifer. Serta saat ini Ade Angel yang berada di rumah sakit BDH di ruang Sri Kandi 3, Tuhan kami mohon Tuhan akan memakai sarana obat-obatan dan juga dokter untuk menyembuhkan Ade Angel Tuhan. Terima kasih, kami juga saat ini yang tidak bisa kami sebutkan, jemaat Simolangit yang mengalami sakit, biarlah Tuhan akan memulihkan kesehatan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mengucap syukur atas rangkaian ibadah yang sudah kami lakukan pada sore hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan akan menyertai kami di dalam kami melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.